Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti, mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai penggunaan media pembelajaran di salah satu wilayah di Indonesia berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Analisis ini dilakukan sebagai bagian dari tugas final mata kuliah media pembelajaran. Dari tugas ini, saya berperan sebagai teknologi pendidikan yang ditugaskan untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan penggunaan media, serta merancang solusi yang sesuai kondisi wilayah yang dipilih. Saya berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan media pembelajaran bukan ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan peserta didik, guru, lingkungan belajar, dan karakteristik daerah. Bagian 1. Lokasi dan geografis. SD Nurul Ihsan terletak di Kabupaten Tolu-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Tolu-Toli, berada di pesisir utara Pulau Sulawesi dan memiliki benteng alam yang beragam, mulai dari daerah pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan. Kondisi geografis. SD Nurul Ihsan Tolu-Toli menunjukkan bahwa sekolah ini berada di wilayah yang rawan banjir, terutama pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Meskipun saat ini kondisi sekolah dalam keadaan normal dan proses pembelajaran berlangsung seperti biasa, potensi banjir tetap menjadi salah satu tantangan yang dapat memengaruhi akses menuju sekolah serta kelancaran kegiatan belajar mengajar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi masyarakat di sekitar sekolah terdiri atas berbagai latar belakang pekerjaan seperti petani, nelayan, pedagang kecil. Masyarakat memiliki keperluan terhadap pendidik serta mendukung anak-anak untuk tetap bersekolah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar sekolah cukup beragam. Sebagian peserta didik berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, dan terdapat pula peserta didik yang merupakan anak panti asuhan. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan sebagian peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajar, seperti kepemilikan buku penunjang, perangkat digital, maupun akses internet di rumah. Kondisi pendidikan di wilayah ini terus berkembang, namun masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan media pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, serta pemanfaatan teknologi sebagai pendukung proses belajar mengajar. Kondisi sekolah menunjukkan bahwa SD Nurul Ihsan telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Namun, sekolah masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah jumlah ruangan yang belum memadai, sehingga pemanfaatan ruangan belajar hanya dilakukan secara efektif. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan masih dominasi oleh buku paket, papan tulis, dan alat peraga sederhana. Kondisi tersebut memengaruhi proses pembelajaran. Pada kondisi normal, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Namun, ketika musim hujan dan terjadi banjir, akses menuju sekolah dapat menjadi lebih sulit bagi sebagian guru dan peserta didik, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Keterbatasan ruangan kelas dan media pembelajaran juga menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mencapai proses belajar yang menarik dan sesuai dengan kondisi sekolah. Berdasarkan
kondisi tersebut, wilayah SD Nurul Ihsan masih memiliki keterbatasan akses, terutama ketika terjadinya banjir. Meskipun pada hari-hari biasa, sekolah dapat dijangkau dengan baik, kondisi cuaca tertentu dapat mengaruhi kelancaran transportasi menuju sekolah. Kondisi jaringan internet di sekolah sudah tersedia, tetapi kualitas sinyal belum selalu stabil. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang sepenuhnya bergantung pada internet belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi listrik di sekolah sudah tersedia, namun mendukungnya kegiatan pembelajaran. Namun pada kondisi cuaca ekstrim, pasokan listrik dapat mengalami gangguan sehingga penggunaan perangkat elektronik perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Adapun karakteristik peserta didik di SD Nurul Ihsan cukup beragam. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta lebih mudah memahami materi melalui media yang menarik, konteks, dan melibatkan praktik secara langsung. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah akan lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Bagian 2. Identifikasi permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis kondisi sekolah, terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan media pembelajaran di SD Nurul Ihsan. Pertama, ketersediaan media pembelajaran yang masih terbatas. Beberapa media yang mendukung pembelajaran interaktif belum tersedia dalam jumlah yang memadai. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat teknologi, akses internet, dan sumber daya pembelajaran digital. Ketiga, kondisi geografis dan akses terhadap sumber belajar yang menyebabkan sekolah tidak selalu mudah memperoleh media pembelajaran terbaru. Keempat, kesempatan pengembangan profesional bagi guru dalam bidang teknologi, pendidikan, dan media pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Kelima, tidak semua media yang tersedia dapat digunakan secara optimal karena harus menyesuaikan kondisi listrik, jaringan, karakteristik siswa, serta ketersediaan fasilitas sekolah. Menurut saya, permasalahan utama tidak hanya terletak pada jumlah media pembelajaran yang tersedia, tetapi juga pada kesesuaian antara media, kebutuhan peserta didik, kondisi sekolah, dan dukungan yang diberikan kepada guru. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penyediaan sarana yang memadai, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengembangan media yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, guru dapat lebih mudah memanfaatkan media pembelajaran secara efektif untuk mendukung proses belajar siswa. Bagian 3. Analisis berdasarkan teori. Saya menggunakan teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Menurut Edgar Dale, semakin nyata pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik, maka semakin tinggi tingkat pemahaman mereka. Artinya, siswa tidak hanya belajar melalui membaca atau mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Teori ini masih sangat relevan diterapkan di SD Nurul Ihsan. Walaupun sekolah belum memiliki internet yang stabil, guru tetap dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata melalui praktik sederhana, media konteks, lingkungan sekitar sekolah, eksperimen sederhana, permainan edukatif. Menurut saya, multimedia interaktif memang sangat baik, tetapi bukan satu-satunya solusi. Jika internet belum tersedia secara
optimal, media offline justru lebih efektif. Dengan demikian, media digital tidak selalu menjadi pilihan terbaik apabila tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Prinsip utama teknologi pendidikan adalah menyesuaikan media kebutuhan, karakteristik pendidik, serta kondisi lingkungan. Bagian 4. Analisis kritis. Berdasarkan hasil analisis, saya berpendapat bahwa keberhasilan pembelajaran tidak ditentukan oleh mahal atau canggihnya media yang digunakan. Yang paling penting adalah kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta kondisi nyata di sekolah. Media pembelajaran yang sederhana dapat memberikan hasil belajar yang baik apabila dirancang dan digunakan secara tepat. Sebaliknya, media yang modern belum tentu efektif apabila tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau kondisi sekolah. Selain itu, tantangan dalam pemanfaatan media pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sekolah, kesempatan mengikuti pelatihan, ketersediaan waktu untuk mengembangkan media, serta kondisi lingkungan belajar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat. Menurut saya, bantuan teknologi tepat penting diberikan kepada sekolah, namun bantuan tersebut perlu disertai dengan pendampingan, pelatih, peserta evaluasi, agar perangkat yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas belajar. Sebagai calon teknologi pendidikan, saya memandangi bahwa solusi terbaik bukan hanya menyediakan teknologi, melainkan memaksimalkan bahwa setiap media pembelajaran yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah, mudah digunakan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Bagian 5. Solusi sebagai teknologi pendidikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan sebagai calon teknologi pendidikan, saya menawarkan berbagai solusi yang sesuai dengan kondisi SD Nurul Ihsan Kabupaten Toli-Toli. Pertama, melakukan analisis kebutuhan sebagai pengembangan media pembelajaran. Hal ini penting agar media yang dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, serta lingkungan sekitar, termaksud mempertimbangkan bahwa sekolah berada di wilayah yang rawan banjir. Kedua, mengembangkan media pembelajaran yang sederhana, murah, dan mudah dipindahkan dan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Media seperti kartu gambar, poster, alat peraga, video pembelajaran offline, atau modul cetak lebih sesuai digunakan karena tetap dapat dimanfaatkan apabila terjadi kendala akses akibat kondisi cuaca. Ketiga, menyediakan media pembelajaran yang dapat digunakan secara offline seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan modul digital yang disimpan di laptop atau flash disk. Solusi ini lebih sesuai karena tidak bergantung sepenuhnya pada jaringan internet yang belum stabil. Keempat, memperkuat kerjasama antara sekolah, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam menyediakan sarana pendidikan, pengembangan media pembelajaran, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kelima, mengembangkan perpustakaan digital lokal atau bank media pembelajaran yang dapat diakses melalui perangkat sekolah tanpa memerlukan koneksi internet, sehingga materi pembelajaran tetap dapat digunakan kapan saja. Menurut saya, solusi tersebut lebih sesuai dibandingkan hanya fokus pada menyediakan perangkat teknologi. Kondisi geografis, keterbatasan akses internet, serta karakteristik peserta didik perlu menjadi pertimbangan utama merancang media pembelajaran.
Sebagai calon teknologi pendidikan, saya memandang bahwa solusi terbaik adalah menghadiri media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah, mudah digunakan, berkelanjutan, serta tetap efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk potensi banjir pada musim hujan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa permasalahan media pembelajaran di Indonesia, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses seperti SD Nurul Ihsan Kabupaten Toli-Toli, tidak dapat disesuaikan hanya menghadirkan teknologi yang lebih canggih. Yang jauh lebih penting adalah melaksanakan analisis kebutuhan secara tepat, memahami karakteristik peserta didik, meningkatkan kompetensi guru, serta merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sebagai calon teknologi pendidikan, kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga efektif, efisien, inklusif, mudah diterapkan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkat kualitas pembelajaran di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.